teman-teman, saat teduh kita mau sama-sama enjoy God's presence, menikmati hadirat Tuhan hari ini. Tutup matamu, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, menyertai setiap kami. Hari ini kami bisa saat teduh lagi, kami excited, kami senang dan kami suka tinggal Tuhan di hadirat-Mu. Ini satu hal yang kami rindukan, untuk terus berada di dekat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup
Dengan segenap hati yang rindu katakan bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tak mau jauh dari-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh tenang hati kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Pakai kami Tuhan selalu. Kami siap Tuhan membaca firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Amin. Halo semua. Kita mau baca satu ayat nih. Ini yang bikin Tuhan itu tertarik sama seseorang itu ternyata ini juga loh. Kita buka di Ayub 2 ayat 3. Ya, saya baca ini. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan juga jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Wah, ini karakter yang bikin Tuhan itu noleh sama Ayub. Yang bikin Ayub, wah Tuhan itu langsung gitu loh, kayak ini orang beda nih. Dan Tuhan ngomong cuman dia di bumi yang punya karakter kayak gini, yaitu namanya integritas. Apa sih integritas? Kalau Ayub nih ya, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Integritas itu apa sih? Melakukan yang benar, dilihat maupun tidak dilihat sama orang. Tetap benar itu yang dicari sama Tuhan hari-hari ini. Apalagi di zamannya Ayub ini. Ayub sampai Tuhan itu ngomong, the one and only, cuman Ayub. Ayub ditulis di Alkitab ini bukan karena dia belah lautan, karena dia melakukan apa, tapi karena karakternya yang benar dan tekun dilakukan. Kalau kita baca Ayub, setelahnya ini, kayak saya tuh gak bayangin ya, ada orang sekuat itu melakukan yang benar dalam keadaan yang amat sangat tidak enak. Dia kehilangan keluarganya, harta bendanya hilang, dia kaya raya by the way. Terus bahkan istrinya itu ngomong, sudah kamu kutuki aja Allah itu. Sampai istrinya ngomong kayak gitu.
orang-orang di sekitarnya sudah nggak ada, terus ada sahabat-sahabatnya. Itu ngomong, kamu tuh mungkin ya bikin dosa sama Allah. Makanya kamu dikutuki kayak gini. Tapi Ayub tetap melakukan yang benar. Dia tidak mengutuki Allah, dia tidak melakukan hal yang salah. Melakukan yang benar itu bukan karena keadaan. Melakukan yang benar itu karena keputusan. Kita gak bisa kontrol sekeliling kita. Masalahnya datang tiba-tiba mungkin. Temen ngomong gak enak mungkin. Atau apapun bisa terjadi di hidup kita. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol, keputusan hati kita dan apa yang kita lakukan setelahnya harus tetap benar, harus tetap jujur, harus tetap setia sama Tuhan. Itu adanya harus lewat dalam hati kita, itu harus keputusan kita. Kayak Ayub ini, karena integritas itu akan menolong kita sekarang dan menolong kita nanti. Orang jujur itu dicari sama orang hari-hari ini. Orang tekun dan melakukan yang benar itu dicari sama orang-orang yang lain hari-hari ini itu. Lihat, kalau orang yang punya integritas, yang hidupnya di dalam Tuhan, Tuhan itu pasti menyertai. Kita lihat ya sama-sama di Ayub 42 ayat 12 sampai 16. Ya, Ayub 42 ayat 12 sampai 16. Saya baca ayat 12 ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ini yang mahal, bukan berkatnya ya. Kalau Tuhan itu ngasih berkat, wah langsung pasti dikasih. Tapi kalau orang punya integritas, Tuhan menyertai sampai akhir. Itu yang mahal. Ayub di akhir hidupnya dikasih kelimpahan. Bukan akhir hidupnya sih, setelah dia mengalami masalah banyak, dia tetap melakukan yang benar. Tuhan sertai dia sampai akhir. Dikembalikan berkali-kali lipat. Masalah boleh beda-beda, tapi cara kita menyelesaikannya harus tetap sama, sesuai dengan firman Tuhan, harus benar, harus jujur. Sampai kapanpun, orang yang punya integritas di dalam Tuhan gak akan disia-siakan sama Tuhan. Itu yang harus kita pegang sampai nanti. God Stop Agent, anak-anak Eagle Kids, sampai nanti, sampai kita gede. Hari ini kalau kita bisa dengar firman Tuhan ini, kita ingat, sampai nanti kita harus lakukan. Kayak saya tuh percaya, kalau kita nabur sekarang kita tuanya nanti. Mungkin sampai kalau kalian punya anak nanti ya, asal kita melakukan yang benar, tekun, setia, Tuhan gak akan pernah sia-siakan. Yuk, kasih aja semuanya doa, taruh tanganmu di dada. Tuhan, thank you, hari ini kami bisa dengar firman-Mu. Kau mengingatkan kami atas satu sikap yang bikin Kau tertarik ini Tuhan. Punya integritas, melakukan yang benar, dilihat orang maupun enggak Tuhan. Thank you so much Tuhan. Walaupun orang lain gak lihat, kami percaya Engkau memperhatikan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau sendiri menilai hidup kami itu satu demi satu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan punya nilai yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di tengah hari-hari ini yang kacau balau Tuhan, kami mau Tuhan punya sikap yang benar, sikap hati yang benar Tuhan. Kelakuan yang jujur dan benar Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sampai nanti Tuhan. Dan Engkau tidak menyia-nyiakan kami. Di dalam nama Yesus, ini hidup kami. Haleluya. Amin. Pesan firman Tuhan, bagus banget ya hari ini. Mengingatkan kita untuk punya integritas, tetap melakukan yang benar. Sekalipun gak ada yang lihat dan sekalipun sulit. Kak Popol punya challenge nih buat setiap kalian. Nanti kalian bisa tulis ya di kolom komen. Pengalaman kalian apa dalam hal integritas? Dalam hal kalian itu bisa melakukan apa yang benar
sekalipun nggak ada yang lihat, sekalipun sulit, tapi kalian bisa tetap lakukan yang benar. Kalian cerita ya, nanti pasti bisa memberkati yang lain juga. Dan kalau kalian punya permohonan doa, walaupun nggak langsung disebutkan sekarang, tapi percayalah kita akan doakan sama-sama. Kalian bisa isi link yang ada di deskripsi. Itu dulu ya, sampai jumpa Jumat depan di Saat Teduh bersama Eagle Kids. God bless you. Bye-bye, Tuhan berkati.